Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi mengenai pembuatan surat di Microsoft Word ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya membuat kop surat. Jadi bagi yang belum menonton videonya silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Nah, untuk membuat surat di sini kita harus masuk dulu ke bagian konten ya. Jadi kalau misalnya posisi kalian masih berada di bagian header, silahkan diklik 2 kali di tengah-tengah ya. Nah, contohnya seperti ini. Jika sudah, di sini tinggal enter saja. Lalu kita posisikan teksnya ke tengah terlebih dahulu. Untuk contohnya, di sini kita akan membuat seperti ini ya, surat dispensasi. Nah, untuk teksnya silahkan ganti ke Time News Roman. Lalu langsung ketik saja, misalkan surat dispensasi. Setelah itu tulis saja bagian nomornya. Nah, bagian surat dispensasi ini, kalau dilihat itu stylenya menggunakan teks tebal ya. Jadi silakan diblok dulu bagian surat dispensasi, lalu tekan bagian bold dan juga underline. Setelah itu, jika sudah, letakkan kursornya setelah tahun 2024, lalu enter ke bawah, lalu klik bagian yang Legend Left. Lalu kita beri jarak, tinggal enter saja ya. Setelah itu kita ketik di bagian isinya. Silakan klik tab terlebih dahulu. Saya spasinya itu pindah ya, jadi kalian tidak usah mengetik spasi. Tinggal klik aja tombol tab yang ada di atas tombol caps lock. Nah, jangan lupa untuk paragrafnya itu harus dibuat rata kiri kanan ya. Jadi silakan di blok dulu, lalu pilih yang bagian justify ya, yang di sebelah sini. Nah, setelah itu selanjutnya untuk pengetikan identitas waktu ya. Sama, ketik tab lagi untuk harinya. Nah, di sini saya berikan tab 2 kali. Setelah itu sama ya, di sebelah sini tinggal klik tab lagi bagian dengan ininya. Setelah itu kita akan membuat bagian tabel di mana di sini ada jumlahnya 4 kolom dan 11 baris ya. Nah, untuk membuat tabel kalian bisa masuk ke bagian insert. Setelah itu masuk ke bagian tabel. Di bagian tabel di sini kita sesuaikan ya. Ukurannya itu 4 kali 10 ya. Nah, di sini karena maksimalnya 8, gak apa-apa, 8 dulu. Setelah itu kita tinggal buat bagian atasnya ya, atau headernya dulu, yaitu ada nomor, nama, NIS, sama kelas. Setelah itu kita tinggal sesuaikan aja untuk bagian lebarnya ya. Nah, untuk memperkecil kalian bisa klik di bagian atas di sini.
Nah, setelah itu untuk namanya diberi lebar sedikit. Setelah itu bagian atasnya kita coba berikan style. Jadi di blok dulu ya. Bagian nomor, nama, NIS, sama kelasnya di blok. Setelah itu beri style teks tebal dengan rata tengah ya. Nah, untuk memberikan background, kalian bisa masuk ke bagian sini, di bagian shading. Misalkan mau beri backgroundnya itu warna ungu. Nah, kalau misalkan teksnya backgroundnya ungu, teksnya itu harus warna putih. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, kalau kita lihat di sini barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang 3 lagi ya. Nah, kalian bisa masuk ke bagian layout. Nah, yang di sini layout ya. Lalu pilih yang bagian insert below. Kita membutuhkan 3. Setelah itu kita tinggal isi datanya. Jadi di bagian nomor kalian bisa blok. Lalu di bagian home bisa masuk ke bagian numbering. Pilih yang 1, 2, 3 ya. Nah, kalau misalkan ini tertutup, bisa diberi jarak lagi ya. Seperti ini. Jadi bisa langsung ditarik seperti ini. Setelah itu di sini di bagian namanya tinggal diketik. Nah, di sini kita posisikan bagian NIS sama kelasnya di tengah ya. Jadi bisa di blok lalu klik bagian center. Nah, untuk tabelnya juga sama, ini harus dipindah ke tengah ya karena tidak presisi. Jadi kalian bisa klik dulu di bagian tabelnya. Lalu klik bagian yang ini ya, tinggal ditarik di bagian atasnya. Akan segini. Lalu yang ini juga sama diperkecil. Tinggal disesuaikan saja untuk tabelnya sesuai kebutuhan ya. Setelah itu kita tinggal buat bagian penutup. Untuk membuat tanda tangan, di sini kita akan membuatnya itu menggunakan tabel ya. Jadi mau tanda tangannya 1 atau 2 itu biasakan menggunakan tabel. Nah, caranya untuk membuat tabel itu kalian perlu menghitung dulu jumlah barisnya ya. Jadi misalkan di sini tuh ada 1, 2, 3, 4 untuk space tanda tangannya dan 5. Artinya di sini kita membutuhkan 5 baris dan juga 2 kolom ya, karena di sininya itu kosong. Jadi kalian masuk lagi ke bagian tabel. Setelah itu buat kolomnya 2 dan barisnya itu 5. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu kalian tinggal arahkan kursornya di kolom kedua. Setelah itu tinggal diketik ya. Keluarkan. Nah, untuk space tanda tangan di baris keempat, kalian tinggal enter aja sebanyak 4 ya. Tinggal disesuaikan saja. Untuk nama gurunya, di sini saya beri style, bold, sama underline. Nah, setelah itu kita tinggal menghilangkan garis di bagian tabel. Jadi kalian bisa klik keseluruhannya ya. Jadi diklik tabelnya, lalu di bagian bordernya di sini pilih yang no border. Nah, kalau sudah nanti garisnya itu akan otomatis hilang ya.
Nah, setelah itu kita akan membuat bagian, footer-nya ya, di bagian bawah. Nah, ini sama kasusnya dengan pembuatan kop surat. Jadi kalau membuat kop surat itu kalian klik 2 kali ya di bagian atas. Untuk yang bawahnya juga sama, klik 2 kali di paling bawah. Sehingga nanti muncul bagian footer-nya ya. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini, kalian bisa menggunakan fungsi shapes ya. Jadi kalian bisa masuk ke bagian insert, lalu pilih yang shapes, lalu pilih yang rectangle ya. Pilih yang rectangle. Setelah itu kalian tinggal buat kotak saja. Buat persegi. Nah, di sini kalau misalkan sudah, kita bisa mengganti warnanya menjadi warna ungu ya. Setelah itu untuk menambahkan teks, kalian bisa klik kanan lalu pilih add text. Setelah itu di sini kita ganti teksnya warna putih ya. Nah, jika muncul tampilan link seperti ini, untuk menghilangkannya kalian bisa blok aja ya, lalu klik kanan. Setelah itu di bagian hyperlinknya bisa pilih yang bagian remove. Kalau sudah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk bagian bawah itu menggunakan gradasi ya. Jadi di bagian shapes-nya itu kalian bisa masuk ke bagian save format. Lalu di bagian save file-nya itu kalian bisa pilih gradient, lalu tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhannya ya. Nah, di sini saya pilih bagian yang ini. Nah, oke. Sekarang kita coba cek lagi sebelum disimpan ya. Nah, untuk yang bagian kop suratnya itu kita perlu tambahkan sedikit space di bagian spacingnya ya. Di bagian spacing di sini pilih yang 1,15. Jadi untuk logonya di sini kita bisa perbesar sedikit. Lalu di bagian sini kita coba cek spasinya. Kita ganti ke 1,15 ya. Yang ini juga sama. Kita ganti spasinya ke 1,15 supaya tidak terlalu rapat. Yang di bagian tabel juga sama. Pilih yang 1,15. Oke, sampai tahap ini sudah selesai pembuatan surat dispensasi, dimulai dari pembuatan kop suratnya. Setelah itu bagian isinya, lalu bagian footernya ya. Nah, jadi ketika kalian ingin membuat surat kedua, itu kop surat dan footernya itu sudah dibuatkan secara otomatis ya. Jadi kalian tidak perlu membuat kop surat dan footernya itu berulang-ulang. Nah, jika sudah, jangan lupa disimpan filenya. Silakan masuk ke bagian file, lalu pilih save, atau bisa tekan Ctrl sama S ya. Nah, tentukan dokumen penyimpanannya. Kalau sudah, tinggal klik save. Nah, sampai tahap ini kalian sudah berhasil membuat sebuah surat ya. Jadi kalau mau di print, tinggal masuk ke file, lalu pilih bagian print, atau bisa menekan tombol Ctrl sama P. Jika ukuran kertasnya mau diubah, kalian bisa masuk ke bagian layout ya. Lalu di bagian size-nya, kalian bisa pilih ukuran kertasnya. Misalnya mau pakai yang legal atau yang A4 ya. Silakan disesuaikan tergantung kebutuhannya. Oke, segitu aja video dari saya mengenai pembuatan surat.
dimulai dari kop surat, isi, sama bagian footernya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.